Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Delania Putri, Ernida Sapitri, Heri Wahyudi, Iin Kurs Haryati, Intan Prasetyawati, Imelda Salsabila, Muhammad Zainal Ilmi, Radin Athena dan Rusmina. Kami akan menjelaskan tentang budaya masyarakat bantaran sungai di Kalimantan Selatan. Latar belakang. Kota Banjarmasin memiliki potensi dan citra kota sebagai kota seribu sungai. Ratusan sungai mengalir dan membelah kota ini. Pemukiman di sepanjang tepian sungai menjadi lambang pertumbuhan sejarah bermukim di masa lalu. Dalam setiap kehidupan manusia, harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam maupun sosial dan budaya. Proses penyesuaian diri manusia dilakukan melalui pembelajaran kultural atau cultural learning, sehingga memungkinkan manusia untuk mengembangkan kehidupan dalam lingkungan ekologi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu bantaran sungai. Bantaran sungai. Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggal. Bantaran sungai juga didefinisikan sebagai sepadan sungai, yaitu wilayah yang meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai antara garis sepadan dan tepi palung sungai yang tak bertanggul. Bantaran yang dimaksud sisi kiri dan sisi kanan sungai yang sebenarnya masih merupakan bagian dari daerah aliran sungai, namun seringkali karena kepadatan masyarakat, lahan ini digunakan sebagai lahan area tinggal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernida Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan di bantaran sungai yang memiliki beberapa ciri. Yang pertama, perkampungan dibangun di pinggir sungai yang tanahnya lebih padat dan keras. Pada umumnya dibangun di pinggir yang ada tanjungnya atau di muara persimpangan dua sungai. Pemilihan lokasi ini memang didasarkan pada keadaan tanahnya yang lebih padat dan keras. Yang kedua, toilet terpisah dari bangunan utama rumah yang tertancap bersama dermaga di tepi sungai. Yang ketiga, pemanfaatan air hujan masih rendah. Jadi kebutuhan air diambil di sungai. Penampungan serta pemanfaatan air ini memang masih rendah dikarenakan umumnya semua kebutuhan air diambil dari sungai, mulai dari air minum dan air untuk keseharian lainnya. Poin keempat yaitu perkampungan biasanya berada di tempat di mana kabut masih ada di permukaan air saat dini hari dan kelembapan udara di sana relatif tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri lingkungan di bantaran sungai, perkampungannya dibangun di pinggir sungai yang keadaan tanahnya lebih padat dan keras, dengan bangunan rumah yang terpisah dengan toilet yang dimana kebutuhan air semuanya diambil di sungai. Hal ini pun berrelevansi dengan kondisi psikis dan kondisi sosial kultural. Karena dalam setiap kehidupan bermasyarakat, manusia selalu memiliki beragam sistem tindakan. Jadi seluruh tindakan manusia bersama manusia lainnya disebut dengan budaya sosial. Budaya sosial dalam setiap wilayah atau daerah pasti berbeda-beda. Sama halnya dengan wilayah bantaran sungai. Pastinya budaya sosial yang terjadi di wilayah tersebut berbeda dengan wilayah dataran lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wahyudi dengan NIM 19101233100005. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak di bantaran sungai. Karakteristik anak di bantaran sungai secara umumnya itu sama seperti anak pada lainnya. Mereka sering meniru, bermain
bersosialisasi di sore hari, seperti berenang, merendam, atau pada lainnya. Apabila sungai itu surut ataupun naik, bahkan mereka tidak peduli maupun sungai itu bersih atau kotor. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan presentasi dari materi sebelumnya, itu terkait tentang karakteristik masyarakat di bantaran sungai khususnya pada masa remaja. Pada masa remaja ini tentunya berbeda dari masa anak-anak. Yang pertama, remajanya di bantaran sungai cenderung memilih-milih teman dalam pergaulan dan biasanya sering berkumpul di kafe. Karakteristik remaja umumnya sulit mengambil keputusan. Remaja di bantaran sungai memiliki sifat terbuka kepada orang baru, tetapi jarang keluar rumah karena kebanyakan dari mereka mengikuti program sekolah, yaitu full day school. Jadi ketika pulang sekolah mereka cenderung merasa lelah dan memilih istirahat di rumah. Nah, pada remaja sekitaran bantaran sungai, seperti yang saya katakan tadi, mereka cenderung memilih-milih teman dan tak sedikit pula yang memilih untuk berteman secara berkubu-kubu. Remaja di sekitar sungai kebanyakan sudah berpikir realistis, berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menunjang masa depan dan karir mereka. Karena mereka telah bisa memilih, berpikir apa yang bagus untuk masa depan mereka. Jadi banyak dari mereka yang memilih untuk kuliah dan tidak sedikit juga dari mereka yang memilih untuk bekerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga. Di sini perlunya peran konselor atau guru BK ialah untuk menjadi teman bicara dari remaja tersebut untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang keputusannya untuk kuliah atau untuk bekerja. Berhubungan dengan karakteristik remaja, yaitu konsep diri pada remaja di bantaran sungai adalah cara pandang secara menyeluruh bagi dirinya sendiri, merupakan penilaian tentang dirinya baik secara psikologis, fisik, dan sosial yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Remaja di sekitaran bantaran sungai sebagian besar sadar mengenai dirinya, bagaimana cara ia berperilaku, bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang benar dan salah untuk dirinya. Tapi tidak sedikit pula dari mereka yang belum menyadari dan belum mengenal akan dirinya. Terlihat dari bagaimana cara mereka bergaul dan memposisikan diri. Misalnya saja ada anak yang karena masa remaja ini masa yang labil, jadi mereka ketika ia belum mengenali dirinya, belum tahu yang salah dan yang benar menurutnya itu seperti apa, ketika ia bertemu dengan teman, jadi mereka mudah terpengaruh. Contohnya saja melakukan tindakan yang negatif, mungkin seperti mengkonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya yang berpengaruh buruk kepada dirinya sendiri. Dan itu dipengaruhi oleh teman yang dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu permasalahan pada remaja di bantaran sungai. Yang pertama itu adalah mengonsumsi obat-obatan terlarang saat stres. Terus yang kedua suka membolos sekolah. Yang ketiga balapan liar dan kebut-kebutan di jalan raya saat pulang sekolah. Yang keempat hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas sehingga dikeluarkan dari pihak sekolah. Terus upaya yang bisa dilakukan untuk menggulangi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama itu keluarganya, karena keluargalah yang sangat mempengaruhi perilaku anak dan remaja. Keluarga yang mengajari bagaimana berperilaku baik, yang positif. Jika dari keluarganya pun tidak ada yang mengajari hal-hal yang baik maupun yang positif, maka bisa dipastikan anak
tersebut atau remaja tersebut kehilangan arah atau tujuan yang bisa membuatnya melakukan permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, kayak seperti membolos sekolah, hamil di luar nikah, mengonsumsi obat-obatan, minum-minuman, seperti itu. Terus, upaya dalam menanggulangi masalah remaja bantaran sungai. Yang pertama itu dari pihak keluarganya. Dari pihak keluarganya itu mengajari dan membiasakan remaja tersebut dalam melakukan hal-hal yang positif dan yang baik. Misalkan masalahnya sedikit sulit ditangani oleh pihak keluarga. Nah, di sini keluarga juga bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah seperti wali kelasnya dari remaja tersebut. Terus bisa juga dari guru BK-nya atau juga dari masyarakat yang bisa menangani masalah dari pihak keluarganya tersebut atau anak tersebut. Terus upaya dalam menanggulangi masalah remaja dari pihak masyarakat dan pemerintah. Nah, masyarakat dapat berupaya menghentikan masalah tersebut. Setidaknya ini menunjukkan bahwa masyarakat itu peduli terhadap anak remaja dan permasalahan remaja yang dihadapi sekarang. Nah, juga pemerintah dapat menanggulanginya dengan memerintahkan setiap sekolah melakukan metode full day school. Tentu hal ini tidak semerta-merta menanggulangi permasalahan tersebut. Setidaknya dengan ini remaja akan pulang di sore hari kelelahan dan akhirnya tidak sempat melakukan hal-hal negatif di luar sekolah maupun di lingkungan rumahnya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malida Salsabila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola kehidupan atau perilaku masyarakat di bantaran sungai. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat bantaran sungai masih sering membuang sampah dan melakukan pembakaran sampah. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran peduli lingkungan pada masyarakat masih rendah. Kaplan tahun 2000 menyatakan bahwa seseorang akan menunjukkan perilaku peduli lingkungan secara sukarela bila merasakan dukungan dari lingkungan sekitar. Salah satu upaya mengubah perilaku masyarakat dengan pengadaan tempat sampah akan mengurangi kesulitan masyarakat dalam membuang sampah. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas bagi penyampah dan pemberian contoh sikap peduli lingkungan dari tokoh masyarakat juga dapat menjadi cara mengubah perilaku masyarakat. Dimopoulos et al. Tahun 2009 menyatakan bahwa pemberian sosok teladan dapat menjadi salah satu cara memunculkan perilaku peduli lingkungan. Pola perilaku membuang sampah sembarangan menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang diterima masyarakat bantaran sungai belum berhasil. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sungai hanya sebatas pada proteksi terhadap diri sendiri, tetapi tidak memperhitungkan akibat yang diterima oleh lingkungan. Contohnya adalah pembuatan rumah di pinggir sungai dengan sistem panggung adalah adaptasi terhadap sungai yang terkait dengan keselamatan pribadi. Tetapi dengan banyaknya rumah di pinggir sungai, maka pohon dan tumbuhan sungai yang berfungsi untuk menahan tebing sungai dan menyaring polusi telah dibabat habis. Demikian pula dengan organisme air, terbukti dengan berkurangnya jumlah jenis ikan di sungai, sehingga limbah tidak dapat ternetralisir. Tetapi dari hasil pengujian di laboratorium tentang kualitas air sungai, menyatakan bahwa kondisi kualitas air sungai masih bisa diperbaiki dengan penanganan limbah yang tepat, terutama limbah manusia. Sedangkan bentuk pemukiman tepi sungai mempunyai pola perubahan beberapa kali, mulai dari timbulnya pemukiman tersebut di abad 17 sampai dengan sekarang. Selain pola pemukiman, juga dianalisa perubahan bentuk bangunan dan perubahan kegiatan sosial budaya pada masyarakat yang menghasilkan faktor penyebab perubahan, yaitu yang pertama, bertambahnya jumlah rumah akibat dari pertambahan penduduk dan urbanisasi. Yang kedua, bertambahnya jalur sirkulasi. Yang ketiga, keinginan memperoleh rumah yang layak dan kemudahan keperluan kehidupan sehari-hari tanpa mengeluarkan biaya karena keterbatasan finansial penghuni. Dan yang keempat, berkurangnya minat untuk menggunakan sarana transportasi karena adanya sarana transportasi lain dan kurangnya campur tangan pemerintah untuk membenahi transportasi sungai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yana Dewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria penataan untuk penampilan karkasan pemukiman tepi sungai. Untuk penataan pemukiman, maka harus diperhatikan unsur-unsur di dalam pemukiman tersebut, karena menurut Doxiodis, unsur-unsur pembentukan pemukiman saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur pemukiman itu adalah alam, manusia,
kehidupan bermasyarakat, tempat berlindung, dan sarana prasarana pemukiman. Untuk memperoleh konsep penataan yang bercirikan budaya sungai, maka diperlukan faktor-faktor pengikat kehidupan tepi sungai dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola pemukiman yang telah dibahas dan analisis sebelumnya. Kedua faktor ini dianalisa dengan alat analisa unsur pemukiman dari Doxiodis hingga diperoleh beberapa kriteria penataan untuk menampilkan kekasan pemukiman tepi sungai. Yang pertama itu ada transportasi sungai, yaitu menghidupkan transportasi sungai meliputi penyediaan sarana dan prasarananya seperti wisata susur sungai. Yang kedua itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini maksudnya itu menghidupkan kegiatan ekonomi di sungai dengan cara meletakkan simpul-simpul pasar di antara beberapa pemukiman pinggir sungai itu seperti Pasar Lok Baintan yang ada di Sungai Martapura. Yang selanjutnya itu ada menata pemukiman. Menata pemukiman ini dengan mempertimbangkan orientasi kawasan tertuju ke sungai, fasade bangunan ke arah sungai, ekstabilitas dua arah dari sungai ke darat, dari darat ke sungai. Selanjutnya itu ada sanitasi. Memperbaiki sanitasi lingkungan di sini maksudnya itu menggunakan teknik baru dengan masih mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dengan sungai. Selanjutnya itu ada menjaga ekosistem. Menjaga ekosistem itu maksudnya itu ada dari menjaga sedimentasi sungai dan kebersihan sungai. Maksud dari sedimentasi sungai di sini ialah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh air. Selanjutnya itu ada membongkar bangunan ilegal. Membongkar bangunan ilegal di sini maksudnya itu yang bertujuan kurang dari 50 tahun untuk dipindahkan ke tempat lain dan diberikan solusi pemukiman lanting. Yang terakhir itu ada menghentikan pertumbuhan penduduk. Pemukiman baru maksudnya. Pemukiman baru seperti agar sungai itu terjaga keasriannya. Nah begitu. Selanjutnya presentasi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Saya Radin Athena dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah budaya masyarakat dari bantaran sungai. Budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Kebiasaan masyarakat bantaran sungai dalam menempatkan sungai sebagai pusat segala kegiatan tidak terlepas dari peran sungai tersebut yang menjadi urat nadi kehidupannya, yakni semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bantaran sungai. Menurut Bronislaw Molinowski, ada 4 unsur pokok dari kebudayaan. Yang pertama, ada sistem norma sosial. 2. Ada organisasi ekonomi. Yang ketiga ada alat, lembaga atau petugas untuk pendidikan. Dan yang terakhir ada organisasi kekuatan atau politik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Pasar Terapung Lok Baintan di Banjarmasin.
Salah satu tujuan wisata di Banjarmasin ini merupakan kebudayaan yang sangat terkenal di bagian bantaran Sungai Kalimantan Selatan. Budaya pasar terapung ini masih menjadi pilihan demi terpenuhinya kebutuhan orang tersayang serta menjadi tempat menggantungkan hidup dengan menjajakan berbagai macam jajanan hasil bumi perkebunan dan berbagai macam makanan, semua tersedia di atas perahu sampan yang dikayu sepenuh hati dan penuh semangat oleh para pedagang yang mayoritasnya adalah perempuan dengan usia yang bervariatif mulai dari 28 sampai 50 tahun ke atas dengan ciri khas memakai bedak dingin yang dioleskan di wajah. Jadi, kesimpulannya adalah permukiman di sepanjang tepian sungai menjadi lambang pertumbuhan sejarah bermukim di masa lalu. Identitas kota terbentuk oleh elemen-elemen kota yang menjadi penilaian berkesan bagi masyarakat sebuah kota. Beberapa elemen kota seperti jalan, tepian air, kawasan kota, monumen kota, dan pusat keramaian. Adapun budaya masyarakat di bantaran Sungai Kalimantan Selatan sangatlah erat, mulai dari karakteristik masyarakatnya hingga dengan pola hidupnya yang beragam. Sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang jauh dari bantaran sungai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.